Assalamualaikum sahabat peradaban. Di tengah hiruk-pikuk sejarah Nusantara, lahirlah seorang pahlawan yang namanya terukir abadi. Bukan sekadar pangeran, ia adalah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang gigih yang menggetarkan hati penjajah. Inilah kisah Pangeran Diponegoro, seorang mujahid Islam yang sangat benci penjajahan. Kisah kita bermula pada 11 November tahun 1785 di Keraton Yogyakarta. Disinilah seorang putra lahir dari selir Sultan Hamengkubuwono III. Bayi itu bernama Bendara Raden Mas Mustahar atau yang sekarang kita kenal dengan Pangeran Diponegoro. Berbeda dengan pangeran lain yang terbuai kemewahan istana, Pangeran Diponegoro justru memilih jalan kesederhanaan. Ia lebih suka tinggal bersama nenek buyutnya, Ratu Ageng, di Tegalrejo, sebuah desa yang tenang dan religius. Disinilah jiwa keislamannya ditempa. Di bawah bimbingan para ulama, ia mendalami Al-Quran, hadis, dan ilmu fikih. Namanya pun diganti menjadi Bendara Raden Mas Antawirya. Lingkungan Tegalrejo yang agraris dan religius membentuknya menjadi pribadi yang dekat dengan rakyat jelata dan taat beribadah. Kedekatannya dengan rakyat membuatnya peka terhadap penderitaan mereka. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana campur tangan Belanda di keraton semakin merajalela. Adat istiadat Jawa yang luhur mulai terkikis, digantikan oleh budaya Eropa yang dianggapnya tidak bermoral. Pajak yang mencekik leher rakyat, serta perlakuan sewenang-wenang para pejabat yang berkompromi dengan Belanda, membuat hatinya bergejolak. Puncak kegelisahan itu terjadi saat ayahnya, Sultan Hamengkubuwono III, wafat. Pangeran Diponegoro yang saat itu sudah bergelar pangeran, diangkat menjadi salah satu wali raja. Namun, kekuasaannya dibatasi. Ia merasa tak berdaya melihat keraton semakin jauh dari nilai-nilai Islam dan martabatnya sebagai kerajaan yang berdaulat. Bagi Pangeran Diponegoro, ini bukan lagi sekadar urusan politik, melainkan sebuah panggilan jihad. Perjuangan untuk memurnikan kembali ajaran Islam di tanah Jawa dan mengusir penjajah kafir yang telah merusak tatanan sosial dan moral. Pemicu perang akhirnya meletus pada tahun ke-1825. Belanda secara provokatif berencana membangun jalan yang melintasi tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Patok-patok jalan dipasang tanpa izin, bahkan melewati area makam keramat. Bagi Pangeran Diponegoro, ini adalah penghinaan yang tak bisa ditolerir. Dengan marah, ia memerintahkan pengikutnya untuk mencabut patok-patok itu dan menggantinya dengan tombak, sebuah deklarasi perang yang jelas. Peristiwa ini menjadi awal dari Perang Jawa, sebuah perlawanan terbesar yang pernah dihadapi Belanda di Nusantara. Perang ini bukan sekadar pemberontakan biasa, melainkan sebuah perang sabil, perang di jalan Allah. Diponegoro menggunakan simbol-simbol Islam untuk menggalang dukungan. Panji-panji perangnya bertuliskan kalimat tauhid. Para pengikutnya, yang terdiri dari bangsawan, ulama, santri, hingga rakyat biasa, mengenakan jubah putih sebagai simbol kesucian niat mereka untuk berjihad. Strategi perang Diponegoro sangat cerdas. Ia menggunakan taktik gerilya yang memanfaatkan pengetahuan mendalam tentang medan Jawa yang berbukit dan berhutan lebat. Pasukannya bergerak cepat, menyerang tiba-tiba, lalu menghilang ke dalam perlindungan alam. Pusat komandonya berpindah-pindah, dari Selarong, kemudian ke berbagai daerah lain, membuat Belanda kelimpungan. Selama 5 tahun, dari tahun 1825 hingga 1830, Perang Jawa berkecamuk. Perang ini menguras kas Belanda hingga nyaris bangkrut dan menewaskan ribuan tentara di kedua belah pihak. Bagi Pangeran Diponegoro dan pasukannya, ini adalah perjuangan suci. Setiap pertempuran didahului dengan doa, dan setiap kemenangan disambut dengan takbir. Ia bukan hanya panglima perang, tapi juga imam bagi pasukannya. Ia memimpin sholat berjamaah di tengah medan pertempuran, memberikan semangat tauhid kepada para pejuangnya. Dukungan dari para kiai dan ulama sangat krusial. Salah satu panglima andalannya adalah Kiai Mojo, seorang ulama karismatik yang berhasil memobilisasi ribuan santri untuk bergabung dalam barisan Diponegoro. Bersama-sama, mereka membentuk kekuatan spiritual dan militer yang dahsyat. Melihat perlawanan Pangeran Diponegoro yang tak kunjung padam, Belanda mengubah taktik. Mereka menerapkan strategi benteng stelsel, yaitu membangun benteng-benteng kecil di setiap wilayah yang berhasil mereka kuasai untuk mempersempit ruang gerak pasukan gerilya. Selain itu, Belanda juga menggunakan politik adu domba atau divide ad impera, menawarkan iming-iming jabatan dan kekayaan kepada para pengikut Pangeran Diponegoro agar mau berkhianat. Perlahan tapi pasti,
Strategi ini mulai membuahkan hasil. Satu persatu, Panglima Pangeran Diponegoro gugur atau menyerah. Pasukannya semakin terdesak, logistik menipis. Namun, semangat juang sang pangeran tidak pernah surut. Ia tetap teguh pada pendiriannya, menolak segala bentuk kompromi dengan penjajah. Pada tahun 1830, dalam kondisi terjepit, Jenderal de Kock, pemimpin militer Belanda, mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding di Magelang. Belanda berjanji perundingan ini akan dilakukan dalam suasana damai selama bulan suci Ramadan. Dengan niat tulus untuk mencari jalan keluar dan mengakhiri pertumpahan darah, Diponegoro datang memenuhi undangan tersebut. Namun, itu adalah sebuah jebakan licik. Sesampainya di Magelang, bukannya berunding, Pangeran Diponegoro justru ditangkap. Sebuah pengkhianatan yang mencederai kehormatan dan norma perang. Saat ditangkap, ia menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia sadar, takdirnya kini berada di tangan Allah. Dari Magelang, ia diasingkan ke berbagai tempat. Pertama ke Batavia, lalu ke Manado, dan akhirnya dipindahkan ke Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan, hingga akhir hayatnya. Selama dalam pengasingan, semangat keislamannya tidak pernah luntur. Ia menghabiskan waktunya dengan beribadah, menulis babad atau autobiografinya yang terkenal, Babad Diponegoro, serta mengajarkan ilmu agama kepada sesama tahanan dan masyarakat sekitar. Pada 8 Januari tahun 1855, setelah 25 tahun hidup dalam pengasingan, sang pangeran pejuang menghembuskan napas terakhirnya. Jasadnya dimakamkan di Makassar, jauh dari tanah Jawa yang begitu ia cintai dan perjuangkan. Meskipun secara fisik ia kalah dan diasingkan, semangat Pangeran Diponegoro tidak pernah mati. Perang Jawa telah menanamkan benih perlawanan yang menginspirasi para pejuang kemerdekaan di generasi-generasi berikutnya. Kisahnya menjadi bukti bahwa perjuangan membela kebenaran tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai spiritual dan keimanan. Pangeran Diponegoro mengajarkan kita bahwa menjadi seorang pemimpin berarti menyatu dengan penderitaan rakyat. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada senjata, melainkan pada keteguhan iman dan keyakinan kepada Allah. Ia adalah pahlawan nasional, seorang ulama, dan mujahid yang rela mengorbankan segalanya demi kehormatan agama dan kemerdekaan bangsanya. Warisannya akan terus hidup, mengobarkan semangat di hati kita untuk selalu berjuang di jalan kebenaran. Sahabat, terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Mari kita terus mengenang dan meneladani perjuangan para pendahulu kita. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video sejarah Islam lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.